Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Haira Oktaviani dari kelas 11 TJKT 2. Memasuki bab 17 yaitu Remote Access Server. Ini juga berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, materi yang akan dijelaskan pada bab 17 kali ini itu ada 12. Yang pertama yaitu ada SSH Debian dan Ubuntu Server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga allow users pada SSH, yang keempat konsep private dan public key, yang kelima konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian, yang keenam konsep authorized key, yang ketujuh konfigurasi public key manual, yang kedelapan private dan public key pada Windows, yang kesembilan remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu Server, 10 disable password authentication, yang ke-11 generate private dan public key pada router Debian, dan yang terakhir SSH again SSH add. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote dari host OS atau kita dari router Debian. Kita menggunakan aplikasi PuTTY, tetapi host OS-nya itu belum bisa terhubung pada Ubuntu maupun Debian server. Nah, pada sebelumnya kita itu sudah bisa merouting Debian-nya. Jadi Ubuntu client itu bisa terhubung ke Ubuntu dan Debian servernya. Dan materi kali ini saya akan meremote Ubuntu server dan Debian server itu dari Ubuntu client. Di sini saya akan coba ping Debian servernya .10.10.2. Nah, berhasil hasilnya itu TTL. Lalu di sini saya akan ping Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Di sini hasilnya juga TTL. Di sini saya akan meremote Ubuntu client ke Debian servernya dengan perintah SSH. Lalu di sini saya masukkan user karena pada Debian server saya menggunakan nama router Debian, maka di sini saya akan Debian seperti ini. Lalu kita add. Di sini kita masukkan IP dari Debian servernya adalah 10.10.10.2. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan password dari Debian servernya 1235. Enter. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke router Debian karena di sini sudah berubah yang tadinya itu seperti ini menjadi seperti ini. Nah, lalu saya akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini saya bisa klik tanda plus pada pojok kiri di terminal, terus ketikkan seperti SSH. Ini nama user dari Ubuntu servernya ya teman-teman. Di Ubuntu server saya itu nama usernya itu Firda. Nah, di sini saya Firda, habis itu add 10.10.10.3. Enter. Di sini masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ya. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua yaitu merubah default port SSH. Nah, jadi kita meremote dari host OS dan menggunakan PuTTY. Secara default portnya itu port SSH-nya itu adalah Ubuntu. Nah, jika orang tahu hal ini, kita itu bisa terkena blue port, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan juga password. Jadi di sini saya akan merubah default port SSH-nya. Di sini saya akan masuk ke root. Di sini saya akan ketikkan sumin, enter, password. Nah, di sini saya mengetikkan nano/etc/ssh/sshd. Lalu config seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Nah, lalu di sini itu akan cari port dua-duanya. Di sini tuh hapus pagarnya. Di sini saya akan mengubah portnya yaitu 22, lalu saya akan menambahi 11. Nah, lalu kita bisa rl text y, lalu enter. Nah, di sini saya akan meresetnya dengan sistemctl restart
SSH, SSH. Lalu di sini saya akan exit. Nah, di sini saya itu akan kembali ke yang dulu kayaknya. Lalu di sini saya akan masuk ke router Debian seperti tadi, SSH router Debian at 10.10.10.2. Nah, di sini maka akan tertulis connection error. Kenapa sih hasilnya seperti ini? Dikarenakan kita itu sudah mengganti portnya. Yang tadinya itu 22 sekarang menjadi 2211. Di sini untuk masuknya itu kita bisa seperti ini. Router Debian situs add IP-nya. Nah, di sini itu kalian itu tambahkan min p lalu 2211. Itu port yang sudah kita gunakan tadi. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa kita menggunakan password. Nah, sudah. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah, di materi kali ini saya akan membuat konfigurasi SSH-nya itu hanya bisa digunakan pada beberapa user. Di sini saya ke Ubuntu lainnya itu saya sudah masuk root pada Debian server. Nah, di sini saya akan membuat beberapa user menggunakan perintah add user. Di sini saya akan menamainya yaitu user Firda. Enter. Terus masukkan passwordnya seperti biasa. 5. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ini kalian bisa enter saja. DY. Nah, di sini saya akan membuat user lagi yaitu add user Firda 2. Nah, ini enter. Habis itu kita masukkan passwordnya. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, di sini kalian enter saja. Kalian ketikkan Y, habis itu enter. Nah, di sini saya akan mengecek apakah terus kalian enter. Nah, bisa terlihat di sini user tadi itu sudah ada, yaitu user Firda dan user Firda 2. Lalu di sini saya akan masuk kembali ke Ubuntu klien. Kita bisa exit saja. Nah, di sini saya akan ketikkan SSH usernya, terus IP dari Debian servernya. Min P 2211. Nah, terus kita enter. Habis itu password. Enter. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke dalam user Firda pada Debian server. Di sini saya akan exit. Coba masuk ke user 2 yaitu dengan SSH Firda 2 at 10.10.10.2 min p 2211. Nah, di sini pun saya sudah berhasil masuk ke dalam Firda 2. Nah, di sini saya akan membuat SSH-nya itu bisa diakses ke router Debian. Pada user Firda itu tidak bisa diakses. Saya akan masuk ke zoom-in, enter, password, enter. Nah, di sini kalian ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd. Habis itu config. Lalu kalian bisa enter. Habis itu di port 2211-nya itu A-nya besar dan O-nya juga besar. Lalu kita masukkan user yang akan kita ingin diakses itu. Di sini saya akan ketikkan router
kita CTRL-X, Y, lalu enter. Nah, di sini ketikkan enter. Nah, di situ saya akan exit. Nah, di sini saya akan masuk ke user sistem maupun kedua. Di sini ketikkan SSH, lalu tilde. Masukkan passwordnya. Nah, di sini itu pasti akan permission limited ya, teman-teman. Atau tidak ada isinya untuk mouse usernya. Nah, ini itu terjadi karena kita sudah menuliskan allow user pada router Debian. Nah, seperti itu saya jelaskan pada awal. Lalu untuk kedua itu yaitu tier 2 itu akan sama seperti ini, permission limited, press assign. Nah, di sini saya sudah login ke router Debian. Nah, di sini berhasil. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu yang keempat, konsep privat dan public key. Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan command SSH, menggunakan command user dan juga password itu tidak aman. Nah, pada SSH itu ada caranya lebih aman dengan menggunakan private key dan juga public key. Nah, di sini misalnya Ubuntu itu saya punya private key. Nah, saat saya mau login itu saya bisa login hanya jika saya mempunyai aksesnya atau kuncinya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, konfigurasi saya dengan privat dan public key Debian. Nah, kita akan praktikkan pada materi keempat, yaitu konsep privat dan public key. Nah, di sini saya akan mengetikkan SSH strip keygen. Nah, lalu di sini kalian itu enter. Lalu di sini kalian enter, habis itu password 123, itu enter. Ini password lagi 2123, habis itu enter. Lalu di sini saya akan coba ketikkan ls-a. Nah, di sini itu ada directory tersembunyi, yaitu directory SSH. Nah, kenapa directory tersembunyi? Karena depannya itu ada tanda titik, makanya dinamakan directory. Dan di sini saya akan mencoba masuk ke dalam directory ini. Saya akan ls titik SSH. Nah, bisa terlihat di sini ada directory file ID RSA dan ID RSA. Nah, jadi file ID RSA itu merupakan private key kita. Nah, jika ID RSA copy merupakan public key yang akan di copy ke Debian servernya. Nah, di sini copy terlebih dahulu dengan ketikan SSH copy ID spasi P 2211 lalu router Debian. Jadi ini tuh komennya dan mimpi itu merupakan portnya, dan router Debian itu adalah user dari Debian servernya. Ke IP-nya 10.2, lalu enter. Masukkan passwordnya, jadi router Debian, enter. Nah, lalu di sini terdapat number of keys added 1. Artinya kita itu berhasil menambahkan public key ke router Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam router Debian atau Debian servernya itu. Nah, jika muncul tanda seperti ini, kita itu harus memasukkan public key kita, yaitu password
Passwordnya saya mengetikkan tadi 123, enter. Jadi saya sudah login ke router Debian-nya. Kita ke pembahasan yang keenam, yaitu konsep authorized key. Di sini pada Ubuntu client saya sudah bisa masuk ke dalam router Debian. Di sini saya akan coba mengecek menggunakan ls-a. Nah, di sini tuh ada sebuah directory yaitu SSH. Di sini saya akan mengecek isi dari SSH-nya itu. Nah, di sini ada sebuah file yaitu authorized key. Nah, jadi authorized itu merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan coba melihat public key-nya menggunakan perintah get.ssh slash authorized, habis itu case seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu merupakan public key yang kita kopikan dari Ubuntu client ke router Debian-nya. Yang ketujuh, konfigurasi public key manual. Di sini saya akan masuk ke user Ubuntu, yaitu dengan user virja itu add 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini karena saya tidak mengerti portnya, maka saya akan langsung saja. Nah, di sini saya akan mengcopy private key-nya ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan secara manual seperti pada judul materi kita. Nah, di sini saya akan ketikkan nano SSH authorized, habis itu tulisannya ini authorized case seperti ini, habis itu enter. Nah, di sini itu terlihat bahwa kosong, tidak ada isinya. Di sini kita akan mengcopy public key dari Ubuntu client itu ditempelkan ke dalam sini. Nah, kita akan mengcopy public key-nya yang dari Ubuntu client itu akan ditempelkan ke sini. Nah, Ubuntu client itu saya akan ketikkan get.ssh/id rsa, habis itu .pub seperti ini ya teman-teman. Benar. Nah, jadi ini tuh kita bisa disalin, kita klik kanan, habis itu copy. Nah, lalu di sini kita paste di kanan, lalu paste. Nah, lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Saya akan coba melihat lagi pada nano. Nah, di sini maka sudah ada. Nah, pada materi selanjutnya yaitu private dan public key pada Windows. Nah, di sini saya akan membuat private dan public key-nya di host OS atau di router saya. Nah, public itu saya akan kopikan ke router Debian. Nah, sebelumnya itu kalian itu harus mempunyai aplikasi putih ya teman-teman. Microsoft ini. Terus kalian bisa ketikkan port Nah, terus kita bisa scroll seperti ini. Terus kalian klik yang it's here. Lalu di sini kalian cari scroll, saya akan mendownloadnya yang kita download yang ini. Kita tunggu ya teman-teman. Terus kita bisa klik yang downloadannya.
Habis itu kita klik yang generate. Nah, ini ditunggu ya teman-teman, gerakan kursornya agar selesai. Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan yang sudah berada mati sembunyinya. Passwordnya itu seperti 123. Nah, auto confirm itu 123. Jika sudah, kita bisa save public key. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen saja. Di sini saya akan menamainya itu pub key. Lalu save. Lalu di sini kita pilih yang save private key. Sama, saya juga akan di dokumen. Lalu di sini saya akan menamainya itu, filenya itu privat. Nah, di sini saya akan merimap Debian-nya itu menggunakan aplikasi putih. Nah, kita akan masukkan IP router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Lalu di sini saya akan pilih yang open. Habis itu pilih yang accept. Nah, di sini saya akan login router Debian. Nah, lalu di sini saya akan membuat sebuah directory, yaitu directory mkd SSH di sini dengan menggunakan perintah mkd lalu .ssh, karena saya akan merubah direktorinya sendiri. Lalu enter. Lalu di sini kalian bisa ls main a. Nah, ini sudah ada ya teman-teman directory .ssh. Di sini saya akan masuk ke nano ssh authorized case seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuka file. Dokumen. Di sini pada public key itu ketik 3 kali. Kita pilih yang menggunakan terus choose one. Nah, jadi di sini pada komen itu kita hapus saja dari yang sini sampai sini ya teman-teman. Terus kita hapus juga yang ini. Lalu kita sambungkan ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa mengkopinya dengan klik kanan. Habis itu copy. Lalu kita copy ke putihnya, yaitu kita klik kanan. Pada awal putihnya tambahkan SSH. Habis itu min RSA. Ini ya teman-teman. Nah, habis itu Ctrl X, Y, habis itu enter. Kita tutup putihnya. Lalu saya akan membuka putihnya kembali. Lalu kita ke SSH. Nah, terus kita ke out. Nah, habis itu kita plus. Kita pilih yang cre. Nah, kita pilih yang browse. Lalu di sini kita masukkan private key-nya. Ini private key. Lalu kita open. Terus kita kembali ke session. Terus kita ketikkan IP router Debian-nya 192.168.137.10. Nah, pada second session-nya itu saya akan ketikkan
router Debian. Jadi ketika kalian ingin masuk atau meremote router Debian lagi, kalian bisa menggunakan akun Debian ini. Kita save, lalu kita klik, lalu open. Nah, di sini saya akan login kembali. Nah, jadi saya sudah berhasil meremote si router Debian-nya itu. Nah, pada materi selanjutnya itu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Nah, sebelumnya itu saya sudah melakukan remote dari HostOS ke router Debian dan juga dari client Ubuntu ke Debian server maupun Ubuntu server. Nah, kali ini saya akan coba meremote dari HostOS itu langsung ke Debian dan juga Ubuntu. Tetapi itu tidak bisa langsung meremotnya, kita harus menggunakan router Debian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan putih. Ini saya sudah login putihnya. Di sini saya akan meremote router Debian servernya. Nah, di sini saya akan SSH router Debian, habis itu add, habis itu IP-nya T2, lalu kita tambahkan WP 22111, lalu kita bisa ketikkan yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote Debian servernya. Nah, untuk meremote Debian servernya, kita bisa ke putih lagi. Di sini saya akan masuk ke user Ubuntu-nya, yaitu dengan matikan SSH Virda 10.10.10.3, karena di sini saya tidak mengganti portnya, jadi saya tidak menemukan WinP 211 ya teman-teman. Enter, nah dulu yes, password. Nah, di sini saya sudah bisa meremote Ubuntu servernya ya teman-teman. Kita ke materi selanjutnya, yaitu disable password authentication. Di sini saya akan membuat remote SSH untuk servernya itu menggunakan PPG. Di sini saya akan ketikkan nano SSH dan SSHD. Nah, saya sebelumnya sudah masuk ke Ubuntu-nya ya. Terus habis itu titik config, maaf, config. Nah, habis itu enter. Nah, di sini kita cari password authentication. Nah, ini pagarnya itu dihapus ya teman-teman. Nah, habis itu ininya diganti no. Nah, habis itu .jrlx lalu enter. Nah, systemctl restart SSH, terus enter. Nah, di sini saya akan ke router Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meremote-nya dengan SSH user Virda dan IP-nya itu 10.10.10.3. Nah, ini itu akan permission denied ya teman-teman. Nah, karena kita itu sudah mematikan izin passwordnya. Nah, di sini kita masuk pembahasan yang ke-11, yaitu generate private dan public key pada router Debian. Nah, di sini saya akan membuat private dan public key di router Debian itu akan saya kopikan ke Ubuntu server. Nah, di sini buka putihnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ketikkan SSH script again. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini saya akan memasukkan passwordnya. Untuk purpose-nya seperti biasa saya akan ketikkan 1, 2, 3, lalu enter. 1, 2, 3. Di sini saya akan ketikkan ls.ssh
Bentar. Nah, di sini ada file ID RSA pub. Nah, di sini saya akan mengkopikan public key yang ada di sini dengan perintah get ssh id RSA pub ya teman-teman. Bentar. Lalu kita copy yang ini. Di sini bisa ketikkan nano RSH is equal size auto reset case enter. Nah, di sini sudah terkopikan. Kita ctrlx, lalu kita ketikkan sudo systemctl restart ssh. Nah, lalu enter passwordnya. Nah, di sini saya akan coba exit. Terus saya akan kembali ke Ubuntu servernya dengan SSH. Yang terakhir SSH again SSH add. Nah, di sini kalian bisa ketikkan yaitu SSH again /bin /plus terus enter. Di sini kalian ketikkan SSH min add. Nah, kita diminta memasukkan password 1 2 3. Nah, kita akan coba login ke Ubuntu server. Itu dimintai password atau tidak dengan SSH Firda at 10.10.10. Nah, di sini maka sudah ya teman-teman. Nah, untuk materi yang bab 17 kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.